pencemaran nama baik, kemudian ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tersangka terkait dengan konten-kontennya tentunya akan kita lakukan pemeriksaan psikiater. Saya mohon izin untuk dirawat dulu. Silakan saya dipenjara kalau memang terbukti saya bersalah. Saya rela kok Mbak dipenjara. Mantan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Muslimin atau Yaimim, resmi ditahan Polresta Malang setelah dilakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya. Sebelum dilakukan penahanan, Yaimim terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Nurul Sahara atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Nama Yaimim sendiri sempat ramai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat usai video perseteruannya dengan tetangganya sendiri, yakni Sahara viral di media sosial. Saat disinggung mengenai penahanan terhadap Yaimim, Kasat Polresta Malang, AKP Rahmat Aji Prabowo menyebut penahanan terhadap Yaimim dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan banyaknya aduan dari masyarakat yang mengaku resah terhadap tindakan Yaimim di lingkungan tempat tinggalnya. Kini atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Yaimim, pria asal Malang, Jawa Timur itu terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari duwe saham BAS, njupuk gelange wong. Pak Polisi. Ayo Pak Polisi. Iki sing balang keme Pak Yono teko Pak Polisi. Ayo. Ayo ini Pak Limas, temeni Pak Limas. Ayo Pak Limas, temeni Pak Limas. Temeni Pak Limas. Ayo. Ayo Pak Limas, temeni Pak Limas. Yo temeni Pak Limas. Njupuk gelange tetangga. Ayo Pak. Ambil gelang tetangga. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Dibawa sifat istri saya. Ngapain kamu? Ngurusin putuku. Punya Gus Dur. Ketek. Progres perkara YM alias inisial IM alias YM ya dengan laporan polisi nomor LPB 338. Adapun di sini yang menjadi korban yaitu NS. Korban NS dengan tersangka IM alias YM, kemudian pasal yang dilanggar, pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 dan atau pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 281 KUH pidana. Adapun untuk ancaman hukumannya di atas 10 tahun, kemudian pada tanggal 19 Januari 2026 kemarin tersangka hadir, kita lakukan panggilan yang kedua, yang bersangkutan kooperatif hadir untuk hadir pemeriksaan tersangka dan kita lanjutkan dengan penahanan. Terkait dengan kronologi, mungkin rekan-rekan sudah banyak lihat di media-media sosial. Kemudian kami juga banyak terkait dengan laporan dari masyarakat atas keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Terkait dengan ada pencemaran nama baik, kemudian ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana juga? Di lokasi, di tempat garasi. Di garasi. Jadi di sekitaran ya karena mereka ini bertetangga ya di sekitaran tempat konflik. Gitu. Kasusnya yang disampaikan Bu Sarah berapa kali juga pelecehan terjadi? Informasinya pelecehan itu kurang lebih sekitar 4 kali. Saya bisanya menjawab begini, ya saya nggak melakukan itu, gitu aja. Saya tidak melakukan itu. Tuduhan itu fitnah.
al-fitnah. Terus aku ngomong karena saya orang agama, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka sering saya katakan, hidup itu saling tolong menolong. Yang kedua, saling cinta kasih di antara sesama tanpa membeda. Ketiga, jangan saling menfitnah alias salinglah mempromosikan antara satu dengan itu bagi saya. Lah kalau ada orang begitu padahal saya tidak, itu saya katakan itu fitnah besar. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan seksual. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim. Sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan. Setelah kasusnya viral, nama Yai Mim kerap menjadi perbincangan. Tidak terkecuali saat dilakukan penahanan, sosoknya masih menjadi sorotan. Jika sebelumnya Yai Mim mengaku baik-baik saja, kondisinya berbeda pasca ditetapkan menjadi tersangka. Ya, belum lama ini Yai Mim mengaku mengalami gangguan kejiwaan karena beban pikiran yang ditanggungnya. Karena kondisi kejiwaannya, mantan dosen filsafat Islam dari Universitas UIN Malang itu harus mendapat penanganan medis. Tidak tahu persis kapan pastinya Yai Mim mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya harus mendapat penanganan dari psikiater. Lantas apa kata pihak kepolisian atas pengakuan Yai Mim yang mengaku mengalami gangguan kejiwaan? Dan mungkinkah karena itu pula Yai Mim dapat bebas setelah dilakukan penahanan di Polresta Malang? Tentunya kita lakukan pemeriksaan nanti terkait dengan berita yang sudah beredar maupun media-media sosial yang sudah mempertunjukkan tersangka terkait dengan konten-kontennya. Tentunya akan kita lakukan pemeriksaan psikiater ke depan. Ini tetap berjalan ya, nanti untuk perkembangan lebih lanjut kita sampaikan. Saya itu mengalami semacam depresi mayor ya gitu ya. Kata Dr. Ika, saya itu mengalami depresi mayor yang harus ditangani oleh ahli, seorang psikiater yang ahli di bidangnya. Saya ini sudah dirawat selama 12 hari Mbak di rumah sakit jiwa di Lawang itu. Nah, saya sebenarnya ingin nambah lagi, tapi Dr. Ika tahu-tahu memanggil istri saya, lalu istri saya jemput. Lalu saya pulang. Itu masih sampai sekarang masih dirawat dan saya tiap bulan rutin dikasih obat fluoxetine namanya saya minum. Kalau nggak minum obat, kadang minum gini, kalau terasa nggak enak diminum, kalau minum terasa tidak enak, pokoknya saya mengukur. Kalau saya minum obat itu badan saya nggak enak, hentikan. Kalau ketika saya situasi tidak enak, suruh minum gitu. Sudah sangat ringan sekarang, tapi saya intensif terus melakukan pengobatan. Saya itu pasien rumah sakit jiwa sampai sekarang. Kalau memang saya bersalah, saya siap di penjara. Saya mohon izin untuk dirawat dulu. Silakan saya di penjara kalau memang terbukti saya bersalah. Saya rela kok Mbak di penjara. Yai Mim mengaku pasrah atas penahanannya setelah menjalani 2 kali rangkai pemeriksaan di Polresta Malang. Atas kasus yang menjeratnya itu, Yai Mim mengaku menyerahkan semuanya pada kuasa hukum. Meski mengaku pasrah, Yai Mim sempat mengaku mengalami gangguan kejiwaan hingga harus mendapatkan perawatan. Atas kondisi kejiwaannya itu, Yai Mim berharap dapat dibebaskan guna menjalani perawatan lebih lanjut. Terlepas dari pengakuannya itu, Yai Mim kini dalam kondisi terpojok. Perseteruannya dengan Sahara yang berlarut-larut menggiringnya ke ranah pidana hingga terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Lantas langkah hukum apa yang akan ditempuh Yai Mim setelah Polresta Malang melakukan penahanan? Tapi kalau seandainya saya ditahan, bahkan terdakwa, bahkan terpidana, kemudian dipenjara, saya senang, tidak masalah. Oke. Kenapa? Saya benar kok Mbak. Orang merasa benar nggak takut apapun yang terjadi.
Kalau saya di penjara berarti terjadi kezaliman. Kalau saya ditetapkan sebagai TSK itu mungkin karena belum ada bantahan bukti yang sifatnya membantah bukti yang diajukan oleh Mbak Sahara. Penyidik tidak salah saya kira. Jika sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka penyidik mesti menetapkan terlapor menjadi peningkat TSK. Tapi saya kan baru disangka. Nanti lawyer saya akan mengajukan, wah ini akan dibantah oleh fakta atau data yang lainnya. Tentu nanti penyidik akan tahu, oh ini enggak, TSK-nya bisa digugurkan jika ada ditemukan data yang bisa menguat atau menggugurkan data yang diajukan oleh Mbak Sahara. Saya kira begitu. Yang disebut pelecehan seksual itu kalau seseorang kemudian merendahkan martabat orang lain dengan cara-cara perilaku seksual yang tidak pantas untuk derajat umum ya. 2 kasus ini saling melapor ini ya akan berjalan. 1 pencemaran nama baik, 1 pencemaran nama baik, 1 pelecehan seksual. Tinggal siapa yang kuat aja. Begitu. Tapi kalau kemudian faktanya adalah ada pelecehan seksual yang kemudian terbukti, ini yang lebih berat sebenarnya. Ya bukti-bukti pelecehan seksual itu kan berupa rekaman, gambar, rekaman video, suatu rekaman kejadian, gitu, atau bukti-bukti fisik yang kemudian menimbulkan traumatis. Karena pelecehan seksual itu selalu menimbulkan traumatik kan bagi yang terkenanya kan. Jadi itu nanti kan digali, ada analisa psikologisnya juga di situ. Begitu. Jadi kita lihat dulu benarnya terjadi pelecehan seksual. Kalau benar ini berat, kalau enggak ini fitnah. Jadi pembuktiannya semua ketika sudah jadi laporan polisi adanya di penyelidikan. Jadi nanti penyidik yang akan menganalisa ini. Apakah unsur-unsur kategori pelecehan seksual sudah terjadi atau sudah memenuhi unsur apa tidak? Kita tahu belum. Kalau memenuhi unsur ya yang melapor adalah Sahara, yang terlapor adalah si Yaimim. Nah kalau kemudian ternyata memenuhi unsur, ya kasihan Yaimimnya, berarti kan ada pelecehan seksual secara pidana terjadi, begitu. Nah ini berat secara konteks budaya sosial kemasyarakatan, adab masyarakat, ini agak berat karena penilaiannya negatif sangat tinggi nih, begitu. Ini bisa berbalik menghancurkan seorang Yaimim kalau emang terjadi atau ada pelecehan seksual. Sebelum resmi ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan, Yaimim sebelumnya terlebih dahulu melaporkan Sahara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polresta Malang. Menanggapi laporan Yaimim, Sahara melaporkan balik Yaimim dengan dugaan tindak kekerasan seksual. Konflik keduanya pun sontak menuai sorotan tajam dari publik. Bagaimana tidak, sepulangnya ke tempat tinggalnya, perseteruan yang terjadi antara Yaimim dengan Sahara justru makin panas dan tak kunjung berdamai. Lantas apa kata AKP Rahmat Aji Prabowo selaku Kasat Polresta Malang menanggapi laporan Yaimim terhadap Sahara? Apakah laporannya masih bergulir di meja penyidik? Sebagai pelapor ataupun terlapor, tetap kita laksanakan penanganannya secara objektif. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah melaporkan, kemudian besok itu kita akan memunculkan laporan yang baru, Mas. Oke, apa nih Bang, kau boleh tahu nih, mungkin di-spill dulu dari sekarang nih. Kalau yang dulu kita LP kita yang pertama itu kan kita melaporkan pemilik akun TikTok atas nama Sahara Vibes ya. Itu yang pertama, dan kita hanya berfokus pada Undang-Undang ITE. Karena kalau ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang. Orang yang melaporkan sesuatu ke polisi sama dengan menabuh genderang perang. Nah, Mbak Sahara sudah menabuh genderang perang. Ayo Mbak, jangan mundur. Ayo maju terus. Anda sebagai sepak bola madas misalnya ya, silahkan maju. Genderang perang, jangan mundur ya. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Yaimim mengaku sempat mendapat perlakuan tak mengenakan, yakni mengalami pengeroyokan yang dilakukan orang dekat Sahara. Karena dugaan pengeroyokan itu, Yaimim mengaku sempat mendapatkan perawatan intensif lantaran luka yang dialaminya. Apa yang dialami Yaimim merupakan cerminan hubungannya dengan tetangganya tidak pernah akur. Perdamaian yang sempat disarankan banyak pihak seperti tidak dihiraukan, bahkan menguap begitu saja. Baik Yaimim maupun Sahara memilih menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur hukum. Lantas seperti apa kronologis kejadian pengeroyokan yang dialami Yaimim?
yang diduga dilakukan oleh orang terdekat Zahra. Saya hanya begini, kemarin itu kan terjadi pengeroyokan, penganiayaan pada saya. Sampai ini, saya itu masih dalam perawatan. Tadi pagi ketika saya berada di Blitar, itu saya harus periksa ke Rumah Sakit Budi Rahayu. Kemarin saya periksa di Saiful Anwar. Karena kamarnya penuh, saya nginep di Regent. Pagi-pagi harus periksa lagi. Dan ternyata saya ini harus dirawat, sarannya dokter, harus dirawat selama 3 hari. Tapi kamarnya habis. Dan saya mohon maaf, kalau harus nyewa hotel, lalu lari dari hotel ke rumah sakit, agak keberatan. Lalu saya ditawa. Nah, saya juga direkomendasikan oleh beberapa orang agar supaya ke Pak Purnomo di Lamongan untuk apa? Dianggapnya saya ini masih ada sisa-sisa atau masih bahkan tambah nemen ya sakit jiwa saya. Karena terlalu banyak pikiran, banyak tekanan sehingga saya itu mengalami semacam depresi mayor ya gitu ya. Kata Dokter Ika, saya itu mengalami depresi mayor yang harus ditangani oleh ahli, seorang psikiater yang ahli di bidangnya. Dan saya sudah terus ditangani secara intensif sampai sekarang ini oleh Dokter Ika. Dan saya secara rutin masih minum obat itu fluoxetine apa namanya. Dan ini rencananya nggak tahu kapan saya harus ke Pak Purnomo ya. Dilakukan oleh Mas Periot Montort sama Mas Agila Rahang Patah. Saya tidak ngerti ya, siang itu kan saya rapat dengan Mas Agustian di Alure. Jam 9 saya bilang sama teman-teman itu, tolong dilihat di rumah itu barang. Kan di situ itu hampir tiap hari ada kerusuhan. Kebetulan saya di rumah itu ada orang sedang masang paving ya. Mas Ucil sama Mas Ali. Rupanya ketika kami memasang paving jalan itu panas mereka itu. Dikiranya tanah yang kami pasangi paving itu tanah wakaf dari Pak Sofyan untuk parkir umum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi-Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.